kejadian tersebut itu membuat tingkat kepercayaan publik di Pertamina pasti akan menurun malah. Dia mengaku, katanya saya juga ada pernah saya klarifikasi dari pihak Pertamina, katanya memang ada tapi tidak menyeluruh. Pasti. saya juga pernah. Dan saya lihat itu karyawannya tuh, mukanya langsung kayak wow. Bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah, sangat baik, lancar. Alhamdulillah. Cuma yang tidak lancar ini Pertamax lagi dioplos. Wow. Oplos. Saya kira cuma minumannya dioplos. Ternyata sekarang Pertamax juga bahan lagi bakar dioplos. Ya. Pertamina yang melakukan. Pihak Pertamina. Ada oknum di dalamnya yang melakukan itu. Terus dan yang diuntungkan orang-orang tertentu. Saya kira kan dulu kan cuma pengecer yang mengoplos. Itu zaman-zaman yang lalu toh. Terus sekarang pihak Pertamina yang mengoplos katanya. Lumayan keuntungannya. Hari ini siapa lagi yang kita bisa percaya? Betul. Saya pikir yang bisa dipercaya sekarang ini adalah kucingnya. Oke, kucing. Iya, sulit rasanya. Saya pikir dengan kejadian tersebut itu membuat tingkat kepercayaan publik di Pertamina pasti akan menurun malah. Andaikan hari ini mungkin ada, kalau di wilayah itu ada Shell yang dari Malaysia itu kan ada beberapa sudah pasti ada titiknya. Dan itu bahaya bagi Pertamina ketika ada perusahaan swasta di bahan bakar yang menjual bahan bakar yang sama yang bisa menggunakan momen ini betul. Ketika membuka usaha. Dan otomatis Pertamina penjualan bisa menurun. Saya yakin karena saya lihat di berita itu Shell lagi rame karena isu oplos ini, dan memang terbukti ya. Ada beberapa saya lihat di berita online itu Pertamina mengcounter itu bahwa tidak ada, tapi kan terbukti. Dia mengaku, katanya saya juga ada pernah saya klarifikasi dari pihak Pertamina, katanya memang ada tapi tidak menyeluruh. Katanya. Ada beberapa yang dia maksud itu mungkin pihak Pertamina, bukan pom bensinnya bukan katanya, BUMN-nya katanya yang melakukan oplos. Tapi dari itu kan ketika dioplos kan pihak masyarakat yang dirugikan ketika bahan bakar itu dioplos. Betul. Nah, dulu kan di sisi kemudian masyarakat yang dirugikan itu kerugian masyarakat itu yang pertama dari kekurangan selisih harga jual dari Pertamina dari Pertamax, selisih yang bisa digunakan masyarakat untuk membeli kebutuhan lain. Bayangkan kalau dia beda Rp2.000 saja itu kali 1 juta liter. Aduh, itu berapa? Dan ada berita online Tempo kayaknya dari kerugian masyarakat itu 47 miliar kalau tidak salah per bulan. Dan ini sudah berlangsung 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Mungkin 5 tahun yang lalu. Bukan mungkin, itu sudah ditelusuri dari 5 tahun yang lalu. Kejaksaan 5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ya. Terungkapnya itu Jokowi 2023. Ya mungkin di era Jokowi. Iya, sudah pasti. Mungkin lah pejabat Pertamina tersebut berani melakukan oplos sana oplos ini tanpa ada hal pastilah ya. Ini ribuan triliun ini. Saya pikir ayolah ya. Ya entahlah apakah ini sebagai isu pengalihan isu saja atau kan di kejadian ini di kejadian ini negara yang dirugikan,
kemudian masyarakat dirugikan dua-duanya. Karena negara bisa dirugikan karena mengimpor dari minyak bahan mentah minyak. Ya, iya, impor dari betul, bahan minyak itu. Jadi yang rugi dua nih, dua. negara dan rakyat. Dalam hal ini rakyat Anda yang bisa beli menghitung itu ya. Sekitar 47 miliar per bulan. 47 itu terjadi miliar per sudah bulan. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Waduh. Gila. Di sisi lain kerugian masyarakat itu ya terutama di kendaraan. Oke. Yang saya lihat itu dia Pertalite yang diberi zat pewarna. Pertalite yang diberi zat pewarna. Oh, itu ada pengaruhnya? Ada pengaruh di kendaraan. Oh. Apanya? Apakah mungkin yang dari zat pewarna itu? Ketika mengendap di tangki BBM-nya, kemudian filter bahan bakar itu mengendap. Zat pewarna itu mengendap di filter bahan bakar. Nah, kemudian akhirnya tersumbat. Wow. Dan menambah kerugian lagi, harus bawa ke bengkel. Jadi banyak ya? Oh, iyalah. Iyalah, ini saya nggak habis pikir ini. Kok bisa ya orang sampai berpikir bahwa Pertamax itu dioplos. Yang padahal Pertamax ini kan menjadi bahan bakar spesial ya, istimewa sebenarnya. Istimewi. Dan sebenarnya di kalangan menengah ke atas ya. Padahal akhir-akhir ini saya menggunakan Pertamax loh. Pertamax? Iya, akhir-akhir ini. Sekitar 2-3 bulan yang lalu. Ternyata oplos. Dan itu menjadi momok bagi saya ketika saya ke pom bensin. Iya. Terus saya bertanya ke pihak petugasnya. Iya. Ini dioplos tidak? saya juga pernah. Dan saya lihat itu karyawannya toh. Mukanya langsung kayak tidak percaya diri, gemetaran. Oke, santai lah, isi saja. Iya, karena isu oplos Pertamax itu pasti akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Pertamina lagi. Saya sepakat. Oke. Ada orang lewat ya. Oke. Iya, saya pikir itu buntut dari itulah. Saya pun pernah bilang ini aman tidak? Bagi tidak dioplos kan saya kan pakai kendaraan mobil itu. Bukan pertama saya mau isi Pertalite. Pertalite pun saya kan pasti menemukan kecurigaan. Oh iya, bisa saja dioplos dengan solar. Bisa. Dan ada pernah kejadian. Yes. Ada pernah kejadian. Ini asumsi kita saja. Ada pernah kejadian. Iya. Suatu hari, ya kan saya di bengkel toh. Iya. Katanya mengeluh tiba-tiba motornya bermasalah setelah mengisi bahan bakar. Pertamina. Salah satu Pertamina. Oke. Kemudian dia bawa ke kami. Terus saya cek. Tiba-tiba salah satu karyawan bilang bahwa ini bahan bakarnya berbau solar. Wow. Iya, nah memang terjadi. Tapi dan saya berpikir itu mungkin dari pihak pengecer yang melakukan ini. Iya, betul. Setelah konfirmasi dari pemilik motor, tidak. Saya mengisi di pom bensin. Pertamina. Wow. Dan ini mungkin kejadian beberapa puluh tahun yang lalu ya. Ketika bahan bakar bensin masih premium. Yang dioplos dengan solar. Dan lebih gila lagi ini Pertamax yang dioplos. Oplos dengan zat pewarna. Wow. Ini apa ya? Tega. Kok tega begitu? Iya, mereka tidak pikir. Iya benar. Aduh, kok bisa ya? Apapun yang terjadi, selama kantong menghadap ke atas. Iya, betul. Nanti kantong saya kasih menghadap ke bawah. Jadi intinya sedikit banyaknya pasti ada pengaruh lah di kendaraan. Iya. Oplos sana sini. Iya, tapi untuk tingkat kerusakannya itu minim. Itu minim. Dan tingkat kerugian bagi masyarakat yang keselisih dari harga Pertalite, kemudian selisih 2000 itu, misalnya kita hitung kita hitung pengisiannya dalam per hari beberapa kali. Iya. Kalau metik biasanya 3 liter. 3 liter. Dan itu bisa saja per hari 6.000. Kan ada selisih 6.000 yang bisa kita belanjakan untuk keperluan yang lain. Betul. Iya kan? Jadi merugikan banyak pihak. Iya, banyak pihak lah. Intinya merugikan seluruh rakyat Indonesia. Termasuk negara. Negara. Dan taksirannya berapa? Di Kejagung kemarin berapa? Kerugian negara. Saya tadi lihat hampir 1.000. Iya, 1.000 triliun. Wow.
apa ya begini ya, apa ya, mudah-mudahan penanganan kasus ini tidak seperti Harvey Muiz yang lucu gitu, yang dia korupsi ratusan triliun yang kemudian dendanya sedikit ya. Mudah-mudahan ini betul-betul dimiskinkan. Apakah itu disebut korupsi lah, apalah ya? Itu penipuan. Ya korupsi kan penipuan ya. Mencuri. Oke. Mencuri, menipu semuanya ya. Merampok. Wow. Aduh. Harusnya itu ya hukum untuk Orang-orang merampas, memiskinkan atau merampas aset itu ya harus diberlakukan. Segera disahkan oleh presiden kita yang baru ya. Dan kan program kemarin Pak Prabowo untuk mencegah korupsi itu katanya gajinya yang dinaikkan. Saya rasa itu tidak efektif. Bagaimana gaji dinaikkan? Gajinya yang dinaikkan untuk pemikiran yang out of the box. Saking lucunya itu pemikiran, akhirnya dia out gitu. Iya kan harusnya lebih tepat itu ya merampas aset, apa istilahnya, undang-undang perampasan aset itu yang dulu Pak Anies sempat bilang, yang sampai hari ini belum disahkan. Kan waktu demo kemarin kan salah satu tuntutan dari mahasiswa itu kan undang-undang perampasan aset yang diberlakukan, yang disahkan. Betul. Entah apa persoalannya, akhirnya Pak Prabowo tidak mensahkan itu. Iya kan, jika itu terjadi, wow. Itulah ya, bla bla bla. Inilah. Aduh, motor lewat ya. Oke lah, biarkan lewat. Dan terkait dari korupsi itu kan ya, pihak kejaksaan untuk sementara masih mengembangkan ini kasus. Siapa-siapa yang terlibat ya di dalamnya. Kan ya kita tidak tahu. Mungkin ada beberapa nama besar yang bisa terindikasi. Apa ya, gini loh, pemikiran masuk akalnya adalah masa sampai ribuan triliun begitu tidak ada terlibat orang besar, pasti ada. Ya adalah. Bukan angka sedikit. Iya, aduh, ayolah, masa itu bisa menghidupi orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu. Iya, tanpa melakukan apa-apa dia bisa makan. Betul sekali. Dan itu bisa untuk program makan siang gratis itu. Oh, bisa. Itu bisa beberapa tahun itu atau beberapa bulan ke depan bisa. Dia juga menghina presiden nih orangnya. Iyalah, buktinya dia ngambil uang negara yang harusnya bisa dipakai itu. Dan itu benar ya. Dan itu terjadi karena keterlibatan beberapa dirut, mulai dirut pemasaran sampai dirut yang lainnya. Sampai saya dengar itu Pak Ahok dianggap terlibat, tapi sekarang bisa saja terindikasi karena kan beliau pernah menjabat ya di Pertamina kan. Ya, Pak Ahok sekarang diundang sana sini tuh di podcast dan memberi klarifikasi. Tapi entahlah ya bagaimana hasilnya. Aduh ini sekali lagi ya, ini nggak habis pikir orang kok tega. Dan itu di zaman Jokowi ya ternyata. Karena 5 tahun yang lalu, Bos. Di sejak 2023 mundur ke 5 tahun sebelumnya. Itu dia. Itu sejak tahun berapa? Anda bisa hitung sendiri sejak tahun berapa. Aduh. Gila. Pagar laut. Apalagi setelah itu rentetan gas 3 kg. Gas 3 kg. Undang-undang apa? Ini pengurangan anggaran. Iya ini, pemotongan anggaran pendidikan. Sorry. Oke ya. Apalagi ya, pagar laut ini bla bla. Danantara, Anda melupakan terbaru ini Danantara. Itu nanti kita di sisi lain ya. Kita akan undang pakar sedikit, atau minimal kita mau ini research dulu ya. Bagaimana caranya? Itulah bla bla, dan semua rentetan dan aduh. Dan itu terjadi dalam waktu kurun begitu cepat. Jadi dia sat gitu kan. Yang paling terakhir antara itu. Itulah. Nanti kita bahas ya. Dan sampai hari ini, ketika dan sejak berita ini muncul atau viral, saya berpikir bahwa hari ini siapa lagi yang kita bisa percaya? Betul. Sedangkan pihak pemerintah, tanda kutip ya, pihak pemerintah yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan saya tahunya itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu pun yang melakukan seperti itu, yang mengoplos bahan bakar itu.
Kan sebelum ada Pertamax ya. Pertamax. Masih premium Premium yang itu. dioplos dengan solar. Solar. Kan pihak pengecer saja yang melakukan seperti itu. Ini bukan pengecer ini. Pengacar. Iya. Dan lucunya iya. Mereka melakukan beberapa trik yang saya baca dari detik.com. Iya. Ya, dan negara itu dirugikan karena proses impor bahan mentah, minyak mentah. Itu dan itu yang menyebabkan kerugian negara begitu besar. Begitu besar. Belum lagi, berarti kita ini sebagai rakyat bisa menuntut dong? Ya bisa lah. Karena kita ditipu. Saya salah satu yang tertipu karena beberapa akhir-akhir ini saya menggunakan bahan bakar Pertamax dan ternyata itu dioplos. Waduh, gila. Nanti seluruh masyarakat Indonesia akan tuntut. Nah, pertanyaannya dia mau menuntut kemana? Ya ke Tuhan saja. Yang adil ya. Lagian sekarang polisi kan dibayar-bayar. Bukan dibayar, digaji. Digaji. Sorry. Digaji. Cocok tadi, cocok sekali tadi. Artinya terus kalau sekarang kita percaya kepada siapa? Bahkan ketika kita ke APH, aparat penegak hukum itu pun kan. Iya, kita bukan lagi rahasia umum. Iya. Ada beberapa oknum polisi dibayar, saya pikir saya sepakat itu. Iya. Dan memang iya kok itu. Itu silahkan saya cek sendiri, saya tahu. Iya. Makanya kita, saya sebagai masyarakat, kita berusaha sebagai masyarakat pasti akan berpikir bahwa ya kepada siapa lagi kita harus percaya. Kita harus percaya hari ini. Hari ini. Sampai detik ini saya masih shock. Iya, betul shock. Iya. Pada akhirnya ada yang kisah lucu tuh. Pada akhirnya pernah ada penjahat. Ada maling atau apa di Jawa. Dia lapornya ke Damkar. Oh iya, yang viral itu loh. Dia nggak ke polisi. Ini sebenarnya ini mencela lembaga kepolisian ini. Apa ya bahasa kasarnya? Apa istilahnya ini? Bahasa kasarnya apa ya? Mungkin teman-teman bisa ketik di kolom komentar bahasa kasarnya. Iya. Seperti itu. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat sekarang itu betul-betul sudah menurun. Menurun. Dari oke lah, kita ke polisi menurun. Serius, itu ada indeksnya kok. Nanti kita coba cek sendiri. Indeks kepercayaan masyarakat polisi itu turun sekali. Nah, sekarang ke pemerintah nih. Salah satunya di BUMN. Yes. Pertamina sendiri ini yang dan itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Apa-apa kita mesti menggunakan kendaraan. Betul. Dan kendaraan ya mungkin ini terkait juga atau mungkin salah satu kejadian ini. Iya. Akankah kendaraan listrik yang akan betul. Bisa saja. Bisa saja. Karena tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak itu menurun. Menurun lah. Pada akhirnya mungkin kendaraan listrik yang akan bisa dinaikkan itu. Bisa saja kan? Bisa saja. Atau pihak swasta, misalnya yang menyediakan bahan bakar, contohnya Shell, atau Petronas. Iya, Petronas. Bisa saja. Dia akan bisa saja kan? Tapi saya berani jamin, andaikan misalkan ya, antara misalnya ada 2 SPBU, punyanya Pertamina dengan punyanya Petronas atau Shell itu swasta yang lain. Saya yakin dia tidak percaya lagi dia pasti akan masuk di situ. Dengan adanya kejadian hari ini kan? Hari ini. Dan pasti begitu. Saya secara pribadi saya akan beralih ke Shell. Iyalah. Kalau misalnya pun ada Shell, ada di kita akan ke situ di SPBU itu, pasti, SPBU Shell itu. Pasti. Namun ini karena tingkat kepercayaan sudah di bawah sekali gitu kan. Seperti itu. Ini di sekitar kita ada orang cek-cek ya. Cek sound ya. Cek sound masjid. Entahlah. Untuk mungkin persiapan tarawih. Persiapan tarawih nanti. Oke. Kita skip yang itu tadi. Kita terus ngobrol. Terdengarkan ya? Ya mungkin. Oke lah. Nanti kita cek atau nanti kita edit tergantung. Enggak apa-apa.
Iya, lanjut. Jadi terkait Pertamax yang dioplos tersebut, yang ternyata sudah terjadi 5 tahun yang lalu, itu kalau misalnya APH, aparat penegak hukum, siapapun di situ, mau polisi, kepolisian atau segala macamnya, itu berarti sudah ada banyak orang yang terlibat dong. Iyalah, karena sesuatu kejahatan itu tidak akan terjadi di dalam lingkup, ya misalnya kita contohkan perusahaan lah. Ya pasti ada rentetan dari atas sampai terkait ke bawah. Di situ logiknya tuh, betul. Dan pihak kejaksaan ya harusnya jangan cuma ada orang yang dikorbankan ya. Kambing hitam lah istilahnya. Iya, kambing hitam sampai kuning hijau. Iya, kita kan bisa berpikir liar seperti itu kan. Betul. Ataukah ada mungkin isu yang akan ditutupi dari isu Pertamina ini? Betul. Bisa saja. Ketika isu Pertamina ini naik, maka isu yang bayar polisi turun ya. Ya, tapi katanya gaji polisi lah, menggaji polisi. Ya, oknum ya, sekali lagi. Tapi memang iya kok, itu secara di lapangan memang itu kenyataan. Tapi oknum ya, ada banyak oknum, sekali lagi. Tapi kan yang jelasnya kembali ke pertanyaan tadi, kepada siapa lagi kita harus percaya. Kita ini masyarakat, penegak hukum sudah tingkat kepercayaannya sudah juga mulai menurun. Korupsi di mana-mana. Iya, betul. Ditambah lagi bahan bakar ya. Damkar. Aduh. Terpaksa kita ke damkar ini. Pemadam kebakaran, iyalah, ini gimana salah satu pelecehan itu ketika ada masalah itu pelecehan instansi kepolisian. Coba pikir. Berarti artinya masyarakat ini langsung menghina polisi kan, sudah tidak percaya lagi. Akibat dari siapa? Akibat dari oknum tersebut. Dan memang beberapa tahun yang lalu, sebelum kejadian ini kan, sebelum berita ini viral, ada salah satu saya pernah di media sosial ya, di TikTok, saya lihat video ketika Pertamax itu diisi di dalam jerigen putih. Kemudian dia endapkan beberapa jam. Kemudian dia keluarkan Pertamax itu, bahan bakar itu. Dan memang ternyata ada satpornya yang tinggal di jerigen itu. Itu membuktikan. Oplos lah ini. Iya. Luar biasa. Itu baru dioplos. Oplos-oplosannya belum lagi memang ukurannya kan, takarannya memang kan terkadang kita juga tidak tahu ya, betul bisa saja seliter itu kurang beberapa mili, oke lah, tapi kali per juta liter itu gila itu. Bayangkan kita ditipu, nanti saya lapor. Kemana Anda akan melapor? Itu dia, kemana lagi kita akan melapor. Iyalah, dengan dioplosnya Pertamax, otomatis indikasi bisa Pertalite bisa dioplos, bisa juga dong. Bisa sekali. Dioplos dengan solar. Iya, bisa sekali. Jadi saya pikir bukan Pertamax saya nanti dicek. Coba cek deh Pertalite gitu kan. Iya. Cek. Mungkin ketika dicampur ketika Pertalite itu dicampur dengan solar dengan perbandingan yang misalnya solar itu solar 25%. Iya. Pertamax Pertalite 75%. Ya bisa saja itu tidak bisa menyebabkan betul. Tidak bisa tidak menimbulkan kecurigaan. Itu bisa jadi. Tetapi ketika bahan bakar yang dioplos itu dipakai beberapa waktu yang lama, ya pasti muncul kendaraan. Kerugian di kendaraan. Kerugian pasti. Pertama pasti piston. Banyak yang dirugikan. Banyak menyebabkan kerusakan di kendaraan. Iya, luar biasa sekarang. Iya. Begitulah ini. Sampai hari ini saya masih shock. Iyalah. Saya masih shock. Karena kepercayaan saya ya hampir di bawah ya, low, underground. Ya, intinya kita berharap sebagai masyarakat ya mudah-mudahan lah ya Kejaksaan Agung ya bisa mengusut sampai tuntas dan
Ingat, jangan mengkambing hitam orang. Iya, karena ketika kasus ini dibiarkan berlarut dan tidak ada penyelesaian, maka sama saja dengan hambalang. Iyalah, ayolah please. Maksudnya dan jangan ini menjadi pengalihan isu sekali lagi juga. Iya, jangan sampai berita ini hanya untuk pengalihan isu untuk menutupi beberapa berita hal-hal yang lain yang besar gitu kan. Tapi betul. Apapun itu mau pengalihan atau tidak, tapi kita mohonlah kembalikan kepercayaan publik ke pemerintah. Itu intinya. Karena jangan sampai kepada siapa lagi kita percaya hari ini. Iya, itu persoalannya di situ. Persoalan. Betul. Karena badan usaha milik negara yang sudah jadi apa ya? Kebutuhan primer. Kan bahan bakar itu sudah kayak primer. Kebutuhan utama. Iya kan, sudah tidak ada kuda lagi, tidak ada. Hari ini kita tidak memiliki kendaraan. Wow, iya betul. Anda sudah tertinggal 20 tahun. Iya. Karena waktu yang semakin cepat, teknologi yang semakin canggih, ya Anda harus membutuhkan kendaraan yang cepat. Bagaimana kendaraan mau cepat? Kalau bahan bakarnya dioplos ya. Iyalah. Apalagi kendaraan hari ini, bahan mentah yang digunakan itu tidak sama lagi dengan kendaraan beberapa puluh tahun yang lalu. Karena secara ekonomi, ketika mereka menggunakan bahan-bahan yang misalnya yang bagus, pasti harga jual lebih mahal. Nah, ketika menggunakan bahan bakar yang sudah dioplos, iya. Apalagi saat pewarna itu kayaknya tidak terbakar. Tidak terbakar. Itu mungkin akan menjadi kerak atau merusak. Ketika 1 bulan saja Pertamax itu digunakan, ya pasti di filter bensin, filter bahan bakar itu akan tersumbat. Padahal Pertamax ini kan bahan bakar yang paling tinggi ya. Bukan. Ada Dexlite apa? Pertamax Turbo yang berwarna merah itu, yang warna merah. Itu yang paling oke lah. Terbakar habis. Oktannya apa istilah? Nilai oktannya. Oktannya tinggi. Kalau Pertamax 92 kayaknya. Tapi saya heran, justru saya lihat di berita-berita online itu di negara lain itu banyak dengan harga yang lebih rendah tapi dengan oktan yang lebih bagus. Apa istilahnya? Saya tidak tahu. Iya betul. Kualitas lebih bagus. Kok bisa begitu? Ya, kembali lagi masalah bisnis. Gitu. Nah, ketika negara sudah berbisnis dengan rakyatnya, maka tunggulah. Iya. Tunggulah apa? Coba ketik di kolom komentar. Iya, hari ini kan kita, bukan rahasia lagi. Betul. Negara mungkin sudah sedang berbisnis dengan rakyatnya. Iya. Ini bisnis bos ya. Iya. Ya, pajak itu juga sudahlah. Oke lah. Kalau itu jangan ya. Negara harus berbisnis dengan rakyat. Iya. Ya, maka tunggulah. Betul. Ya, kepercayaan masyarakat akan menurun. Maksud saya itu. Ya, sekarang sudah bukan negara hancur, bukan. Nggak sampai hancur ya negaranya. Yang hancur rakyatnya. Yang hancur rakyatnya. Aduh. Ya itulah. Mana program makan siang gratis yang membutuhkan anggaran yang besar, ditambah korupsi Pertamina yang merugikan negara ribuan triliun, hampir 1.000 triliun. Iya. Nah ini menghina Pak Presiden ya. Iya. Ini kami harap APH siapapun aparat hukum yang terkait yang penegak hukum sudahlah harus usut tuntas. Saya tahu ini normatif, tapi saya pikir sayanglah kami ini. Iya. Kita ini rakyat jelata. Rakyat jelata. Aduh. Saya nggak bisa pikir ini. Oke lah ya. Thank you. Atas ini sekarang sudah jam berapa? Tapi oke. Nanti kita next season mungkin kita mau riset dan antara. Semoga puasa teman-teman di Ramadan tahun ini ya dilancarkan. Semoga diberkahi. Iya. Oke. Ya, dan ingat, jangan oplos. Apapun itu, termasuk minuman. Saya kira minuman yang dioplos. Aduh, ternyata bahan bakar yang dioplos.